Demikian saya akhiri dengan ucapan minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga Bugis Sidrap atau disingkat ke Bugis Sidrap Kabupaten Jayapura menggelar Maulid Nabi Muhammad 1442 Hijriah atau tahun 2020 Masehi. Acara yang dilaksanakan Sabtu 21 November 2020 berlangsung dengan sederhana di halaman Hotel Usman Hawaii Sentani. Meski di tengah penyebaran pandemi COVID-19, antusias warga ke Bugis Sidrap Jayapura memadati lokasi kegiatan. Ketua Kebugis Jayapura Prasoyo Ali mengatakan tujuan dari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW adalah untuk mendalami ilmu keislaman, juga sebagai sarana untuk mengoreksi diri sendiri dalam tatanan kehidupan, lebih khusus menjadi media untuk generasi muda dalam menambah keimanan Islam. Selain itu, tujuan dilaksanakan Maulid Nabi untuk memperkuat ukhuwah Islam di tengah masyarakat. Bapak Ibu sekalian, kami sangat mengucapkan terima kasih atas sumbangsi para pihak-pihak yang terkait sehingga terlaksananya acara ini, diantaranya dari instansi pemerintahan, badan-badan usaha swasta lainnya, kemudian juga dari para donatur-donatur kami yang kami tidak dapat sebutkan satu persatu namanya. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Alhamdulillah, semoga rezeki yang Bapak Ibu sekalian sedekahkan dapat bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami pun juga mengucapkan terima kasih yang banyak kepada para masyarakat sekitar, terkhusus warga Kebugis Sidrap Kabupaten dan Kota Jayapura, bahwasanya kegiatan ini tidak dapat terlaksana tanpa bantuan Bapak Ibu sekalian, baik itu berupa tenaga, pikiran maupun materi dan non-materi. Bapak Ibu sekalian, tanpa menafikan pendapat-pendapat yang beredar, peringatan Maulid Nabi yang dilaksanakan oleh kerukunan keluarga Bugis Sidendreng Rapang atau Bugis Sidrap Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura kali ini bertujuan untuk memperdalam ilmu pengetahuan kita terkait keislaman. Ada beberapa poin penting yang kami garis bawahi dari panitia pelaksana. Yang berikutnya juga bagaimana sebagai media introspeksi diri kita dalam kehidupan. Yang paling penting juga sebagai media bagi generasi-generasi penerus kita guna memegang tali agama dengan landasan keimanan dan ketakwaan. Terakhir mungkin, tujuan daripada pelaksanaan Maulid ini adalah sebagai syiar Islam dalam mempererat ukhuwah Islamiyah kita di masyarakat. Kami merasa sangat bersyukur sekali bahwasanya peringatan Maulid ini dapat terlaksana. Jadi peringatan Maulid ini merupakan sebuah tradisi atau kebiasaan baik yang dilakukan turun-temurun hingga saat ini, dan peringatan Maulid Nabi yang dilaksanakan oleh kerukunan keluarga Bugis Sidendreng Rapang baik itu oleh kabupaten maupun Kota Jayapura telah terlaksana hampir setiap tahunnya, dan mudah-mudahan Allah tetap memberikan ridhonya sehingga kita tetap dapat melaksanakan ke depannya. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu yang kami hormati, Maulid Nabi kali ini mudah-mudahan merupakan wadah bagi kita semua, seperti yang kami sebutkan dari maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan Maulid ini, untuk mempererat ukhuwah Islamiyah kita. Jangan hanya pada saat acara, kalau bahasa Pak Ustaz yang saya tangkap tadi malam, jangan hanya maulud tahu napa padang kamanat ki. Maka ada Pak Ustaz malam Pak Jelo Pak Ustaz di kurang lebih seperti itu. Jadi harapan kami mudah-mudahan ukhuwah Islamiyah ini tidak hanya sebatas acara Maulid Nabi saja, tetapi dapat berkelanjutan dan juga dapat berkesinambungan, sehingga tali silaturahmi kita dapat lebih dipererat. Sementara itu, Dewan Penasehat Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan Provinsi Papua, Abdul Karim, mengapresiasi cara Maulid Nabi Muhammad yang diselenggarakan ke Bugis Sidrap Kabupaten Jayapura. Dirinya juga mendukung komitmen seluruh keluarga KKSS dalam bermitra dengan pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Jayapura untuk membangun daerah Jayapura dan Papua. Mewakili Ketua KKSS Kabupaten Jayapura menyampaikan bahwa apa yang sering kita sepakati dan kita bicarakan, mudah-mudahan ini berjalan
dan dapat membuktikan bahwa kehadiran KKSS di Kabupaten Jayapura ini dapat memperlihatkan bahwa kami juga siap untuk bermitra baik di kalangan pemerintah maupun di lingkungan sesama warga Kabupaten Jayapura untuk memajukan dan mengawalkan Kabupaten Jayapura sebagai tempat kita mencari hidup, mencari nasib, mencari sesuatu untuk kemaslahatan warga KKSS dan seluruh yang ada di Kabupaten Jayapura ini. Perlu kita sama-sama ketahui bahwa KKSS di Kabupaten Jayapura ini terkhusus punya peran penting untuk sama-sama menjaga keamanan, ketertiban seluruh kegiatan baik yang diprogramkan oleh pemerintah maupun dari masyarakat KKSS itu sendiri. Kita sudah dapat bisa membuktikan bahwa setiap ada kegiatan baik dari pemerintah, KKSS selalu hadir untuk memberikan kontribusi. Nah, untuk itu mari kita sama-sama menjaga, merawat dan meningkatkan kerjasama ini supaya kita juga dapat bekerja dengan aman tenang di tanah Kabupaten Jayapura ini. Sebagaimana yang dikatakan bahwa di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung, sebagai moto kita orang Sulawesi. Satu hal yang saya perlu sampaikan kepada kita semua, terutama kepada seluruh warga KKSS, pilar-pilar yang ada di Kabupaten Jayapura ini sudah luar biasa, tetapi kita harus lebih luar biasa lagi untuk memperlihatkan kinerja kontribusi kita kepada kabupaten ini. Salah satu contoh, acara Maulid ini sudah kita adakan kegiatan rutin, tapi perlu juga kita bahas ke depan bahwa kegiatan perlu juga kita membangun bagaimana sistem ekonomi di pilar-pilar masing-masing, bisa kita saling memberi masukan, duduk bersama. Sesepuh ke Bugis Sidrap yang juga Wakil Wali Kota Jayapura Insinyur Haji Rustam Saru mengatakan pentingnya menjaga protokol kesehatan untuk menekan penyebaran COVID-19 di Papua. Selain itu, dirinya memberikan pesan untuk menjaga sikap selama hidup di tanah rantau dengan menjaga 5 ujung. Protokol kesehatan, saya mengingatkan ini, karena kebetulan juga saya ketua gugus tugas, saya mengingatkan saja. Ini penting. Tidak mungkin pemerintah menutup tempat ibadah, ya, menutup sekolah, kalau ini tidak penting. Tidak mungkin. Kenapa? Korban jiwa di mana-mana terjadi. Tadi kadang-kadang kita masyarakat nonton Facebook, nonton YouTube, nonton Instagram, itu tipu-tipu, itu konspirasi, itu tidak betul, bisnis segala macam. Terlepas dari itu semua, kita waspada. Karena kalau kita yang sakit, yang rugi juga Bapak Ibu sekalian rugi. Bukan siapa-siapa. Ya, tetap waspada. Boleh nonton, boleh baca, tapi tetap waspada agar tetap selamat dan tidak terkena virus corona. Kenapa? Kalau masuk rumah sakit, sekarang ini semua rumah sakit punya tenda-tenda darurat di depan semua. Semua ada. Tujuannya apa? Kalau masuk ke sana, dites dulu apakah ada gejala-gejala COVID atau tidak. Baru kalau ada COVID, langsung sendiri diisolasi itu tanpa dan temani. Sendiri sepi. Kasihan kita. Mau dijenguk tidak bisa, mau dilihat tidak bisa. Maka saya bilang sebelum didatang penyakit ini, waspada. Ya. Kenapa kita pakai masker? Ini penting saya ingatkan nih. Kenapa kita pakai masker? Dulu sebelum ada COVID, ini barat jarang kita pakai. Bahkan mungkin tidak pernah kita pakai ini. Tidak pernah pakai. Karena memang tidak ada yang suruh, tidak ada yang perintah, tidak ada larangan, tidak ada juga instruksi, tidak perwal. Nah, dulu sebelum COVID, kadang-kadang kita sebulan sekali, seminggu sekali, mungkin juga 2 bulan sekali, kadang-kadang kita flu atau batuk, itu pasti tuh. Kecuali imun kita kuat, daya tahan tubuh ini mampu menangkis serangan
virus atau penyakit itu tidak apa-apa. Coba kita bayangkan dulu, kadang-kadang kita jabat tangan orang polos-polos ya, cipika-cipiki, kalau ketemu seperti ini mungkin dia flu, dia batuk, dia baru buang ingus, masih basah tangannya, ini kita jabat tangan tanpa sadar, kita pegang juga hidung kita, pegang juga bibir kita, itu barang pindah langsung tuh, tidak permisi. Kalau tubuh ini lemah langsung pindah, tapi kalau ada masker, nah kita tertahan. Alhamdulillah selama 9 bulan ini, mulai Maret sampai sekarang ini November ini, saya belum pernah flu gara-gara ini barang ini. Saya jaga betul. Tadi saya datang semprot, saya juga pakai barang ini antivirus, menjaga jangan sampai kita terpapar. Nah, kalau saya bicara begini Bapak Ibu sekalian, ada 3 yang keluar dari bibir saya tanpa kita sadar. Ini yang saya sampaikan supaya Bapak Ibu tahu. Jadi yang nggak pilih di barang ini. Ya, kalau saya bicara begini Bapak Ibu sekalian, ada 3 yang keluar dari bibir saya. Pertama namanya droplet. Harus tahu itu. Apa itu droplet? Semacam cairan yang tanpa kita sadar kalau bicara itu terlempar keluar tuh. Tanpa sadar kita bicara berhadapan begini, bicara tidak pakai masker. Itu jaraknya 1 meter keluar. Makanya dibilang jaga 1 meter. Kalau saya membawa virus, kemudian depan saya bicara juga dekatan, dia bisa kena, terlempar langsung dia tangkap mentah-mentah barang itu karena masuk di mulut dan di hidung. Bisa terpapar. Itu yang pertama. Yang kedua namanya micro droplet. Itu lebih halus lagi Bapak Ibu sekalian. Itu kalau kita batuk, ya terlempar 2 meter keluar. Makanya WHO bilang nih jangan 2 meter ke depan. Maka dijaga. Kalau saya bersih untuk batuk, terlempar di bajunya lawan bicara saya, ya, saya batuk bicara tidak pakai masker, dia COVID, menempel di sini cairannya, dia masih basah, kemudian dia pegang bajunya, baru pegang hidungnya, itu juga sama saja. Maka jaga jarak kalau mau selamat. Jadi jangan sepele ini, ya. Yang ketiga namanya aerosol, lebih halus lagi. Itu kalau kita bersih, kayak begini nih. Bercampur udara, ya. Itu kalau kita bersih itu. Jadi kalau ada satu ruangan, kemudian ada acara di situ, kumpul pengantin ke apakah, tanpa dibuka ventilasi kiri kanan, itu juga berbahaya. Kalau yang bersih di situ bawa COVID, hati-hati. Maka pakai masker. Kalau pakai aman. Maka itu kalau pakai masker jangan begini. Ada pakai masker hidung kelihatan begini. Itu sama dengan orang pakai celana tidak naik. Jangan begitu. Saya kira ke Bugis Sidrap disiplin itu. Setuju ya? Nah, maka pertama pakai masker, kedua jaga jarak. Ya tadi itu jaga jarak tuh. Yang ketiga sering cuci tangan. Kenapa cuci tangan? Kalau ini melengket di sini, cuci dong tangannya atau pakai hand sanitizer. Itu bersih tuh. Aman Bapak Ibu sekalian. Saya ini Bapak Ibu sekalian, sudah 9 bulan saya berkerumun dengan orang COVID. Di rumah sakit, di pasar, dimanapun saya datangi, tapi selalu saya safety. Karena kita bertanya begini, kok bisa itu perawat COVID, petugas COVID, padahal dia lebih safety lagi, pakai APD, lengkap. Kenapa? Ternyata mereka itu perawat kita. Ini yang saya hasil penelitian kami di gugus nih. Mereka habis merawat pasien, melayani pasien, dia lepas itu barang tuh, lepas itu barang semua. Kemudian kumpul, makan sama-sama, tidak pakai masker. Ada yang bawa COVID di situ, pindah itu barang. Bagaimana berdekatan makan, baku cipika-cipiki. Itu yang pindah tuh. Dari istrinya dia, bawa pulang ke rumah dengan ketemu suami lagi kena, suami ke kantor, master kantor lagi. Itu di kota sekarang begitu tuh. Jadi lagi ke Bugis Sidrap, ingat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau kasih sedikit petua Bugis Makassar. Ini penting nih, nanti kalau petua agama pakai yai, Pak Guru nanti nih, Pak Ustadz ya. Gini, dulu orang tua kita sebelum kita merantau dibilang begini, nak kalau mau ke merantau masih letting saya itu dia bilang jaga 4 ujung. Ya, dulu 3 ujung dulu dijaga. Apa itu? Pertama namanya ujung badi. Ya, dulu kita merantau peluang itu pasti bawa badi. Itu orang tua dulu merantau pasti bawa barang semua tuh. Itu jaga-jaga katanya. Itu jaga. Ya, sekarang masih ada yang bawa barang itu. Saya merantau 90-an nggak pakai lagi barang itu. Ya, karena saya tahu risikonya bahaya. Kalau siping tangkap, masuk sel itu. Hati-hati dengan barang itu. Itu namanya ujung badi. Itu yang pertama. Yang kedua namanya ujung lidah.
Ya, orang tua bilang, nak, merantau jaga tuh mulutmu tuh, jangan lidahmu tuh, jangan sembarang bicara. Ya, ketemu orang bicara baik-baik, jangan sakiti orang. Ya, saling menghargai, menghormati, jaga tuh. Puncak peringatan Maulid Nabi Muhammad dilengkapi dengan penceramah asal Sulawesi Selatan, Ustadz Lukman Hashim. Dari Sentani Jayapura, tim liputan mengabarkan.